Seenggaknya sekarang Cakra teh udah bebas. Ya Allah, nah jadi makin ribet kayak gini. Saya udah menuhin janji saya. Saya udah bantu adik kamu. Saya udah bebasin teman kamu dari penjara. Karena kamu udah siap ke Jakarta. Ya Allah, semoga keputusan yang aku ambil sudah benar. Menikah kontrak dengan laki-laki yang baru aku kenal. Bahwa dalam pernikahan ini, nggak boleh ada yang jatuh cinta. Oleh karena itu, berarti kedua belah pihak harus bisa berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang sewajarnya di depan semua orang. Kamu melanggar perjanjian ini, atau kamu memutuskan untuk mundur, atau kamu melakukan sesuatu yang membongkar isi dari pernikahan kontrak ini, perjanjian ini batal dan kamu akan kena penalti. Dendanya adalah 10 kali lipat dari semua uang yang saya udah keluarin untuk bantu kamu selama ini. 10 kali lipat. Dan saya juga akan kembali tuntut teman kamu supaya dia balik lagi ke penjara. Enggak, aku teh nggak mau sampai Cakra masuk penjara lagi. Lagian uang dari mana aku bisa bayar buat denda 10 kali lipat? Maaf ya. Bisa kita mulai? Ya, jalan perlahan-lahan aja. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Maaf, tangannya bisa di sini aja. Yuk. Apa ini tuh biar seimbang? Iya, yuk ikutin aja ya. Nggak apa-apa. Proyek ini pasti gagal. Nah, sekarang coba dipraktekkan cara memotong stik yang baik. Eits, terbalik. Garpunya di kiri, pisaunya di kanan. Sekali lagi, bisa. Bisa. Satu. Oke. Satu. Dua. Mundur. Mundur. Nah, 1,
Satu, mundur. Mundur, mundur, terus maju. Aduh. Sakit tuh ya? Ya menurut kamu gimana? Ini udah ketiga kalinya kamu injek kaki aku. Kakak, parah lagi nggak bisa aku mah. Nggak sengaja hampura. Kalau nggak bilang sih harus ada begini-begini segala dan nggak bisa aku mah. Kamu maunya gimana? Udah, kamu mau mundur? Iya, nggak apa-apa, silakan. Maaf, Pak. Yang penting kamu bayar denda kamu ya. Mungkin Mbak Ali hanya butuh istirahat. Silakan Mbak Ali minum dulu. Makasih udah ngertiin ya, Mas. Hati-hati jalannya. Ayo. Bapak yakin masih mau meneruskan rencana ini? Karena saya rasa ini akan sulit, Pak. Alia selalu melakukan kesalahan. Atau saya bisa mencari wanita lain, Pak. Yang pasti tidak dari kampung, dari perkotaan. Agar terlihat lebih meyakinkan menjadi wanita high class seperti kemauan Bapak. Justru karena Alia perempuan lugu dari kampung, makanya saya pilih dia. Akan lebih gampang dikendalikan daripada perempuan dari kota. Pokoknya gimana pun juga caranya, rencana ini harus berhasil. Yang penting saya nggak mau nikah sama Jenny. Baik, Pak. Silakan. Ayo, kita coba lagi. Latihan atau tapi nggak usah pakai ini. Pasang dulu. Saya Kamu harus belajar pakai hak tinggi. Yang banyak protes. Mbak Alia, Mbak Alia jangan kaku, ikutin gerakannya Mas Devan. Pelan-pelan ya. Oke, coba. Ya. 1, 2, 3. Puter. Puter. Udah kamu ikutin aja. Kamu ikutin aja. Sokona tak bisa balik. Aduh, ya Allah. Cek aku kayak nggak usah pakai sepatu dulu. Yang penting langkahnya dulu kan. Sepatunya mangkewe, urusan belakangan. Yuk. Tunggu, belum mulai. Oke. Udah ya. Kepala naik. Nih, udah. Anggun. Oke. Lihat mata aku. 1, 2, 3. Muter. Nah, tuh bisa. Dia tuh pakai sepatu. Sekarang pakai sepatu. Alah. Ayo. Pakai. Belikan gue sepatu roda sekalian. Pak, maaf biar saya bantu rapikan dulu. Sudah. Oke. Alia mana? Di atas, Pak. Alia, ayo cepetan, kita udah mau telat nih. Alia.
Lumayan. Makasih ya. Kalian udah bisa pulang. Oh iya, sama-sama Pak. Ya udah, kami permisi ya Pak ya. Ibu, maaf. Nuhun. Mari. Handphone? Ini Pak. Ini HP baru kamu. Supaya gampang saya hubungi. Terus? HP saya yang lama kumaha? Disita untuk sementara waktu. Disita. Sembarangan wae si AA. Mahnya disita. Jangan atuh A, itu kan punya saya. Nanti begitu perjanjian kita udah selesai, akan dibalikin. Tenang aja. Tapi sekarang, ini HP kamu. Nah, daripada kita buang-buang waktu dengar komplainan kamu, mendingan sekarang kita pergi sebelum kejebak macet. Teh, Nis, Teteh mau kemana? Kok dandan rapi gini sama Devan? Teteh mau ngehadirin acaranya mamanya Adevan. Hari Nisa aku naon belum tidur. Teteh nggak usah ditungguin, Teteh nggak lama kok. Nisa bobo duluan ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aduh, kenapa sih? HP-nya Alia kok beberapa hari ini nggak pernah aktif ya? Gimana caranya coba gue nyari Alia di kota segede Jakarta? Tanpa ada petunjuk apa-apa. Heran, tiba-tiba banget dia pergi. Nggak pakai pamit lagi. Apa dia sengaja menghilang dari gue? Jangan-jangan kepergian dia ada hubungannya sama kebebasan gue. Silakan Pak. Ya, makasih. Niko, kok bisa-bisanya istri kamu gak datang ke acara sepenting ini? Dia gak tahu atau gimana sih? Kok gak ada peduli-pedulinya? Udah infoin, Ma. Tapi dia bilang dia masih mode Swiss katanya. Silakan masuk Pak Baldi, Bu Helsi, Pak Miko. Sudah banyak tamu-tamu yang datang dan menunggu di dalam. Silakan. Ya, ayo Ma. Ayo cepetan. Reno, siapin mobilnya. Baik Pak. Ya tunggu atuh AA. Mulai sekarang, jangan panggil aku AA lagi. Panggil nama aku atau panggil sayang, supaya lebih meyakinkan bahwa kamu itu calon istri aku. Sayang. Ih, ini aneh pisan. Justru kalau kamu masih panggil aku AA atau pakai saya kamu ya lebih aneh lagi. Pokoknya harus aku kamu, nggak pakai saya kamu lagi. Bisa-bisa nanti orang curiga bahwa hubungan kita hanya pura-pura. Ayo coba latihan. Kamu panggil aku apa? Sayang. Bagus. Terus ini teh maksudnya apa? Kan? Bingung kan? Mulai sekarang kita harus kelihatan mesra sebagai pasangan. Ayo sini tangannya. Ih, ya ntar weh, kan acaranya juga masih jauh, bukan di sini. Makanya pegangan tangannya dari sekarang. Jangan nggak mau. Jangan AA, sayang. Iya, sayang. Gitu. Kita harus latihan dari sekarang supaya nanti nggak canggung di acara. Ayo buruan sebelum telat. Dagu naik. Jalan yang anggun.
Ya, makasih. Makasih ya. Ada Rima? Iya, Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Thank you. Ayo, Pak. Oh, cuma apa? Selamat ya, Pak Baldi, Bu Elsi. Kami turut berbahagia. Terima kasih. Makasih. Happy anniversary. Terima kasih. Selamat ya. Bahagia terus dan panjang umur. Thank you. Tante, happy anniversary ya. Cantik sekali. Terima kasih. Terima kasih, Tante. Makasih udah datang ya. Thank you, thank you. Oh iya Tante, Om Devan mana? Kok nggak ada? Devan, Devan ada. Dia katanya nyusul. Mohon perhatiannya kepada tamu undangan yang sangat kami hormati. Ayo, sudah dipanggil. Sesaat lagi kita akan menuju acara puncak perayaan anniversary pernikahan Pak Baldi dan Bu Elsi. Jangan lupa ya, Jang. Pertunangan anak kita bakal diumumin kan? Baik, untuk Pak Baldi dan Bu Elsi, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan sambutan. Silakan. Baik. Terima kasih untuk para undangan yang sudah hadir. Pertama-tama mungkin saya panjatkan puji syukur yang tak terhingga. Saya bersama istri saya diberikan karunia luar biasa mengarungi bahtera rumah tangga hingga saat ini. Terima kasih juga untuk para tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini sehingga kami dapat berbagi kebahagiaan yang luar biasa yang tak ternilai kepada kalian semua. Dan juga untuk istriku tercinta Elsie, terima kasih sudah menjadi bagian hidupku selama ini. Aku berjanji jiwa ragaku akan aku baktikan untuk cinta kita yang abadi selamanya. Wah. Walaupun usia pernikahan sudah 30 tahun, tapi Pak Baldi ini masih tetap romantis dengan Bu Elsi. Cinta kami seperti anggur, semakin tua semakin mahal. Setelah kita mendengarkan sambutan yang romantis dan manis ini, kita juga akan lanjutkan ke acara berikutnya yang tak kalah menarik, yaitu tiup lilin. Silakan untuk Pak Baldi dan Bu Elsi. Ya. Oke, Ma. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Potong kue ya. Ayo, Ma. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Pelan-pelan, anggun jalannya. Hati-hati dong kamu jalannya. Tadi dia udah hati-hati, Aa. Sayang,
sayang, atau Devan. Cuma 2 itu aja pilihannya. Yang lain lupain. Aku nggak mau ingetin lagi ya. Kita udah bikin sebuah perjanjian. Kamu sampai gagal memenuhi tanggung jawab kamu, akan ada denda 10 kali lipat. Ingat. Iya. Saya tuh bakalan berusaha kok. Panggilnya aku. Jangan saya. Fokus dong, Alia. Fokus. Iya, aku bisa ya. Aku bisa ngomong pakai sayang. Alia, lihat mata aku. Malam ini penting sekali buat aku. Dan juga sangat penting buat kamu. Kita harus berhasil. Dan gak boleh gagal. Nah, kalau kamu sampai gagal, kamu tahu sendiri konsekuensinya kan? Paham? Alia, kamu teh harus bisa jalanin ini semua. Jangan sampai bikin kesalahan atau laki-laki sombong dan ngeselin ini bakalan bikin hidup kamu semakin tersiksa. Udah siap? Ingat, Anggut. Memutar. Boleh? Mah, Devan mana? Kok belum datang? Kamu juga sih pakai suruh dia bawa calon istri ke sini. Kalau itu harusnya nggak usah kasih syarat yang nggak mungkin sama dia, Pak. Loh, kok nyalain Papa sih? Papa kasih syarat itu ke dia, biar rencana Mama jodohin dia sama Jenny berjalan lancar. Gitu kan? Iya, tapi itu jadi bikin dia nggak mau datang ke sini, Pak. Secara dia udah tahu kalau dia itu bukan anak kandung aku. Dia itu hanya anak selingkuhan dari kamu. Ma, jangan ngomong sembarangan. Jangan rusak suasana pesta kita, ya? Sebentar, Ma. Miko, coba kamu telepon Devan. Di mana dia? Kenapa sampai sekarang belum datang? Mana berani Devan datang, Pak. Mama sama Papa nyuruh Devan buat calon istri. Sedangkan Devan belum move on dari Shena. Nggak mungkin datang. Miko. Itu keluargaku. Yang mana? Ingat, jaga sikapmu harus selalu anggun. Kamu perempuan high class. Jangan sampai mereka tahu bahwa hubungan kita hanya pura-pura. Iya, aku paham. Papa, Mama, Om, Tante, semuanya. Kenalkan. Calon istri aku.
Alia. Alia. Mulai malam ini, Neng akan ceraikan. Akang lagi inget. Akang tuh punya anak. Anak Akang itu perempuan. Anak-anak amat kecil, Kang. Akang punya darah. Akang punya Alia. Kok mirip sama nama anakku di kampung? Usianya juga sepertinya sepantaran. Nggak mungkin. Nama Alia kan banyak. Lagi pula ini Jakarta. Nggak mungkin Yuni dan anak-anaknya ada di sini. Alia, kenalin. Ini papaku. Ayo Alia, jangan gugup lagi. Awas, jangan sampai ada kesalahan lagi. Selamat malam, Om. Happy anniversary. Makasih ya. Ini calon istrinya Devan. Cewek cantik ini jadi saingan aku. Itu mama aku. Happy anniversary, Tante. Dan ini kakakku Miko. Kamiko. Alia. Hai. Dan ini teman dari papa, Om Wildan. Oh. Tante Mita. Tante. Dan ini anak mereka, Jen. Jen. Senang bisa berkenalan dengan kamu, Jenny. Jen. Jenny. Pa, Ma, Alia dan aku udah saling cinta. Jadi kita sudah memutuskan bahwa kita ingin menikah secepatnya. Ya kan, sayang? Iya, sayang. Jenny, 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 sabar dulu. Lepasin aku, Mah. Udah, kamu jangan pergi dong. Aku tuh bener kecewa sama Devan, Mah. Gimana bisa dia sama perempuan lain, Mah? Aku udah terlalu naruh harapan banyak sama dia, tapi dia malah ngecewain aku, Mah. Dia nggak pernah nganggep aku. Iya. Tenang, tenang dulu. Mama benar. Sekarang kamu tenang dulu ya. Pak, gimana aku bisa tenang, Pak? Papa lihat sendiri kan Devan sama perempuan lain. Jen, kamu itu nggak perlu khawatir. Nanti Mama akan bicara sama Tante Resi. Empat mata berdua sama Papa, ya. Mama jamin, kamu akan bakal tetap jadi istri sahnya Devan, walaupun dia udah punya calon. Maksud Mama? Jenny,
Pokoknya sekarang kamu percayakan semua sama mama sama papa. Kami akan urus semuanya. Sekarang kita kembali ke sana lagi. Harusnya malam ini jadi momen penting buat aku. Tapi kenapa malah kayak gini? Kenapa Devan bawa perempuan lain? Oke juga acting kamu. Kalau tadi kamu kelihatan gugup beneran. Jangan-jangan gugupnya cuma pura-pura ya? Tadi itu aku emang gugup beneran tahu. Aku pikir kamu cuma sengaja mau bikin aku panik. Ya kalau emang kamu panik berarti salah kamu dong, bukan salah aku. Berarti kamu yang panik kan? Pak Baldi, boleh saya ngajak istri yang cantiknya dulu sebentar? Pasti Bu Mita sama Pak Wildan mau membahas kelanjutan perjodohan Jenny dan Devan. Mungkin. Sebentar ya, Pak. Iya, Bang. Mas, Ya, Bang. Aku cuman gak mau buat kesalahan di depan keluargaku. Terus menurut kamu jadi aku gampang bohong di depan banyak orang. Ini bukan hal yang biasa buat aku. Wajar dong kalau aku gugup. Bu Elsie, bukankah dari awal kita udah sepakat untuk menjodohkan Devan dengan Jenny? Terus kenapa? Ibu diem gitu aja. Waktu Devan memperkenalkan calon lain. Kami sangat kecewa, Bu. Seharusnya Bu Elsie melakukan sesuatu. Bu Mita, Pak Wildan, saya juga ingin sekali Devan menikah dengan Jenny. Tapi saya juga nggak tahu kalau Devan akan membawa calon istrinya sendiri. Bu Elsie, saya harap kamu bisa mengatasi semua masalah ini. Kalau sampai pernikahannya batal, terpaksa, saya bakal bongkar semua rahasia. Rahasia? Maksud Mama rahasia apa? Maksudnya apa ya? Rahasia apa? Bu, nggak usah pura-pura lupa. Ini semua tentang kamu. Tentang kamu yang menyekap ibu kandungnya Devan di sebuah villa, dan tentang kamu juga loh. Yang bikin ibu kandungnya Devan hilang ingatan. Supaya apa? Supaya dia nggak kembali ke anak dan suaminya.
Bu Tias. Kita makan malam dulu ya, Bu. Merajutnya selesaikan nanti aja. Saya nggak mau makan, saya nggak lapar. Saya harus menyelesaikan shawl ini. Karena besok, sepulang Devan dari sekolah, suami saya mau mengajak kami liburan ke Swiss. Di Swiss sekarang lagi musim dingin, jadi Devan harus pakai shawl. Bu Tias, justru karena besok Ibu mau pergi ke Swiss, malam ini Ibu harus makan. Kalau Bu Tias nggak makan, nanti Ibu sakit. Nggak jadi loh pergi ke Swissnya. Ya, kita makan ya. Ayo. Saya nggak tahu obat apa yang Bu Elsie kasih ke saya untuk diberikan kepada Bu Tias. Maafkan saya, Bu Tias. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Ibu. Saya hanya menjalankan tugas dari Bu Elsie. Bu Elsie bisa bayangkan? Kalau seandainya Devan sampai dengar masalah ini. Ibu kandungnya disekap sama Ibu Elsie di sebuah villa, lalu dibuat hilang ingatan. Ibu bayangin, pasti Devan marah besar. Dan bukan hanya Devan, Bu. Pak Baldi pun akan sangat marah kalau tahu soal ini. Kita sudah lama berteman. Tapi kenapa Pak Wildan dan Bu Mita mengancam saya seperti ini? Seolah-olah Pak Wildan dan Bu Mita melupakan pertemanan kita selama ini. Bu, saya juga nggak mau memperlakukan ibu seperti ini. Tapi saya merasa dipermainkan. Anak saya hatinya dipermainkan sama ibu. Padahal waktu itu ibu mengiyakan pertunangan mereka. Kami harap pernikahan ini tetap terlaksana bagaimanapun caranya. Kalau sampai Devan tahu masalah ini dan dia marah besar, karena hal ini, itu pasti akan berimbas pada bisnis keluarga ibu. Dan pasti keluarga ibu akan rugi besar. Aku gak nyangka mama sama papa nyambungin rahasia sebesar ini. Pantesan aja mama sama papa yakin kalau Tante Elsie itu bakal wujudin keinginan aku buat nikah sama Devan. Sini, Bu. Terima kasih. Sekarang Bu Tias istirahat. Saya ke dapur dulu ya. Mama. Devan? Devan? Devan mau tidur sama Mama ya? Mau.
Devan? 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 Butias! Devan! Devan! Butias tenang ya Bu. Ibu tenang. Bu, tolong cari Devan, Bu. Devan ada di sini. Iya, saya cari Devan. Ibu sekarang tenang, percaya sama saya, ya? Saya akan cari Devan. Iya, udah Bu, udah ya. Ibu tenang, Ibu sekarang istirahat. Setiap kali Butias meminum obat itu, Butias pasti berhalusinasi tentang Devan dan melupakan semua yang terjadi keesokan harinya. Saya merasa sangat bersalah, tapi saya juga nggak berani menolak permintaan Bu Helsi. Karena Bu Helsi pasti akan membunuh saya kalau saya tidak menuruti permintaannya. Mulai malam ini, kamu masukkan obat ini ke air minum Tias setiap dia makan. Lakukan terus, jangan sampai lupa. Saya akan kirimin obat ini setiap minggu. Obat, Bu? Obat apa? Bahaya nggak untuk Butias? Gak usah banyak tanya ya kamu ya. Lakukan saja perintah saya. Ingat, kamu itu berhutang nyawa sama saya. Kalau bukan karena saya, saat ini kamu pasti udah jadi gembel di jalanan. Lakukan. Butias, maafkan saya ya Bu. Saya nggak pernah bermaksud buat nyakitin Ibu. Tapi jujur, aku cukup terkesan dengan tugas yang aku ngasih kamu jalanin dengan baik. Tapi tolong diingetin, kamu harus tetap hati-hati. Tidak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun. Iya, aku paham. Aku mau minta maaf ya soal perlakuan aku tadi. Terutama sama kamu, Alia. Ya, semoga kamu gak tersinggung ya. Aku sama sekali gak ngambil hati kok. Gak apa-apa. Oh iya, aku pengen ngobrol sama Alia. Oh, ngobrol aja gak apa-apa. Maksud aku pengen ngobrol berdua sama Alia. Aku rasa aku harus tetap di sisi Alia. Karena aku udah janji aku akan nemenin dia terus. Apalagi kan ini pertama kali dia ketemu keluarga besar. Jadi ya kalau mau ngobrol, ngobrol aja. Di sini, di depan.
Permisi Pak Devan. Ada telepon Pak dari Pak Erlangga mengenai mega project yang sedang Bapak handle. Beliau berusaha menghubungi Bapak, tapi Bapak tidak bisa dihubungi. Tadi handphone saya silent. Dia bilang penting. Penting sekali Pak. Sebentar. Sayang. Aku harus telepon klien penting sebentar. Aku tinggal kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa sayang. Urus aja kerjaan kamu dulu. Hati-hati sama Jenny. Alia, yuk kita ngobrol di sana. Ya. Kita ngobrol di sini ya. Boleh? Emang sok terus. Makasih. Oke. Jadi gini. Sejujurnya aku tuh sangat kaget banget tadi Devan bawa kamu dan kenalin kamu kalau kamu ini adalah calon istrinya dia. Iya, bahkan Tante Helsi sama Om Baldi pun juga sangat kaget karena emang mereka nggak tahu hubungan kalian sama sekali. Aku sama Devan memang memutuskan untuk gak go public mengenai hubungan kita. Tapi apa alasannya? Kalian itu kan bukan public figure. Jadi apa yang harus disembunyikan? Dan menurut aku, alasan kamu tadi tuh sama sekali gak masuk akal. Kesan mengada-ngada. Aku sama Devan itu cuma mau memperkuat dulu hubungan kita. Kita sudah yakin sama perasaan kita masing-masing. Baru setelah itu kita sepakat juga. Kalau memang sudah menyatu satu sama lain, baru Devan akan mengenalkan aku sama keluarganya, sama teman-temannya, sama saudaranya, seperti itu. Oh. Oke. Ya, semoga hubungan kalian baik-baik aja. Terima kasih. Cheers. Sudah. Jenny! Ya ampun! Sini, Jen! Pegang tangan aku, sini! Kamu sini! Tolong! Jadi, oke.
ada apa sih? Kok Jenny bisa kecebur ke kolam? Alia, maksud kamu apa dorong aku ke kolam, hah? Aku? Kamu yang jatuhin Jenny? Enggak Devan. Aku sama sekali enggak dorong atau apa-apain Jenny. Bohong kamu. Jelas-jelas kamu tadi yang dorong aku ke kolam. Kamu ada masalah apa sama aku? Aku nih ngobrol sama kamu karena aku tuh support hubungan kamu sama Devan. Tapi kamu malah dorong aku ke kolam. Astagfirullahaladzim. Jenny, aku sama sekali nggak nyentuh kamu. Tiba-tiba aja tadi kamu jatuh sendiri kan? Kamu ya? Maksud kamu tuh apa? Ngedorong anak saya? Oh, mau coba-coba celakain anak saya? Aku nggak mungkin bohong, Tante. Aku nggak ngelakuin apa-apa sama Jenny. Lagi pula, untuk apa aku jahat sama Jenny? Apalagi kalau bukan karena kamu nggak suka sama aku. Tapi apa alasannya aku nggak suka sama kamu, Jenny? Tante, tolong percaya sama saya, Tante. Emang kamu pikir saya bodoh? Saya percaya sama kamu. Saya percaya anak saya. Gak mungkin dia tiba-tiba nyebur di depan semua orang. Gak mungkin. Ini kamu nih pasti. Tapi itu yang terjadi, saya nggak bohong. Devan, bisa-bisanya ya kamu bawa calon istri kayak gini. Baru pertama kali dikenalin, udah bikin onar. Lihat tadi kan, mau celakain anak saya. Aneh nih. Devan, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak mungkin ngelakuin semua itu. Tante, saya yakin bukan Alia yang ngedorong Jenny ke kolam. Dan Jenny, jangan pernah deketin Alia lagi. Ikut sama aku. Devan ngeselin banget sih. Aku basah kuyup kayak gini sama sekali nggak diperhatiin. Jenny! Jenny! Momita. Ingat ya, janji kamu. Kalau sampai kamu nggak tepatin, lihat rahasia kamu bakal saya bongkar di depan anak dan suami kamu. Jenny! Cakra, gua nggak salah lihat. Apa kabar, bro? Apaan sih, Rel? Kok tiba-tiba banget sih kesini? Setelah sekian tahun ngilang, lo udah baikan sama bokap lo? Makanya ke Jakarta, kan? Atau jangan-jangan lo belum balik ke rumah ya? Gak kangen lo sama nyokap lo? Gue datang ke sini karena gue harus bawa motor lo, Rel. Boleh nggak? Gue nanya apa aja, nggak apa-apa. Jadi motor yang mana yang boleh gue bawa?
Pilih aja. Yang ini boleh nggak? Gak ada yang nggak boleh lah buat lo. Thanks ya, Rel. Jadi lo ke Jakarta ini bukan buat balik ke rumah? Gue datang ke Jakarta karena gue lagi nyari orang yang berarti buat gue, Rel. Menurut gue ya, Cak, mumpung lo di Jakarta, mending nengokin deh nyokap lo. Gue udah beberapa kali ketemu dia. Muka dia kayaknya kelihatan murung terus. Gue cabut dulu ya, Rel. Oh iya, kuncinya. Gue harus fokus nyari Alia di Jakarta. Gue harus pastiin bebasnya gue dari penjara kemarin gak ada hubungannya sama Alia. Gue gak mau sampai Alia susah gara-gara gue. Hati-hati, bro. Sekali lagi makasih, Rel. Aman lah. Gue cabut dulu ya. Tuh, Devan. Pelan-pelan. Tuh, Rik, kamu tuh ngapain sih narik aku kayak gini? Aku heran ya sama kamu. Aku baru tinggalin kamu sebentar aja, kamu udah bikin keributan. Loh, kan tadi aku udah bilang, aku nggak dorong Jenny. Jenny itu nyebur sendiri. Tadi kamu perasaan di depan mamanya Jenny percaya katanya sama aku. Terus sekarang kenapa nyalain aku? Jadi gini ceritanya tadi itu. Enggak. Aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Aku nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau tadi kamu lebih hati-hati, kejadian itu bisa dihindari. Padahal pas aku tinggalin kamu sama Jenny, aku udah bilang, hati-hati. Jadi gini ceritanya tadi itu. Enggak. Aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Aku nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau tadi kamu lebih hati-hati, kejadian itu bisa dihindari. Padahal pas aku tinggalin kamu sama Jenny, aku udah bilang, hati-hati. Ih, mending aneh pisan. Kok aku yang harus hati-hati? Jenny lah yang harus hati-hati. Orang dia yang jatuh nyebur ke air. Udah, mendingan sekarang kamu datengin Jenny sana. Kamu bilang sama Jenny harus hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, kamu tuh harus tanyain sama dia kenapa dia nyalahin aku. Dia fitnah-fitnah aku, dia bohong tahu. Udah, cukup. Udah gak penting lagi sekarang. Apapun yang terjadi, tetap kamu yang salah. Tuh, kok bisa kayak gitu? Karena bisa jadi gara-gara kejadian itu, rencana aku gagal semua. Bisa jadi orang tua aku nggak setuju kalau kita nikah. Aduh, kenapa sih harus aku yang dipermaluin kayak gini? Malah si Devan tadi mama lihat gak sih, Mah? Devan malah ninggalin aku sama Alia loh. Tapi Jenny gak kenapa-napa kan anak mama? Mah, gak kenapa-kenapa gimana sih, Mah? Mama lihat kan aku tadi tuh basah kuyup sampai... Aduh, pokoknya malu banget deh, Mah. Mama masih nanya aku baik-baik aja atau enggak? Iya, mama ngerti kok. Mama juga kesel banget tuh sama siapa itu? Alia. Kurang ajar. Lihatin aja. Mama bakal balas dendam sama dia. Mama bakal bikin hidupnya dia menderita. Beneran, Mah? Masa mama bohong sih? Kan anak mama udah dipermalukan seperti ini sama aja. Dia tuh kayak ngelemparin kotoran ke muka mama. Tenang aja, mama yang bakal bales semuanya. Jadi kamu tenang-tenang aja ya. Kamu tetap jadi kekasihnya Devan. Pulang aja yuk. Mama duluan aja, ntar aku susul ya. Ya udah, mama tunggu di depan. Terus, salah aku di mana? Kalau karena kejadian tadi, rencana aku jadi berantakan, artinya itu sebuah kesalahan. Padahal aku udah wanti-wanti sama kamu, jangan bikin kesalahan. Dan kamu udah mengiyakan. Dan kamu sekarang ngebiarin sebuah kesalahan terjadi. Bener-bener aneh kamu teh. Masa iya kesalahannya Jenny itu kesalahan aku juga?
Orang bukan aku yang bikin salah. Aneh banget. Sini aku bantu. Gak usah. Lagi aneh emang aku mamanya Jenny apa? Terus tanggung jawab sama kesalahannya Jenny. Kamu mau kemana? Alia sebenarnya ada di mana sekarang? Gimana caranya gue bisa nemuin dia kalau gue sama sekali nggak punya petunjuk? Jenny, ngapain kamu kesini? Papa lihat kan, Pak, kekacauan yang sudah diperbuat Alia. Acara anniversary kita, Pak. Jadi rusak gara-gara perempuan pengacau itu, Pak. Kalau kayak gini caranya, apa kita masih mau nerima perempuan pengacau itu jadi menantu kita? Iya. Ma, Mama tenang sedikit. Dalam situasi seperti ini, Mama harus bisa lebih tenang. Gimana Mama bisa tenang, Pak? Gimana Mama bisa tenang? Sekarang ini aja Mama percaya kalau keluarga kita udah jadi bahan olok-olokan semua orang. Citra keluarga kita sudah tercoreng gara-gara Alia. Itu sama aja, dia sudah mencoreng nama baik Papa di mata semua orang. Iya, Papa tahu itu, Ma. Kalau gitu Papa tahu kan apa yang harus dilakuin? Iya kan, Papa tahu kan? Jangan biarin Devan menikah dengan perempuan pengacau itu, Pak. Pak, dia aja belum jadi istrinya Devan, udah bikin masalah terus, Pak. Gimana nanti kalau dia udah jadi istrinya, bisa-bisa setiap hari dia bikin masalah di keluarga kita. Kalau kamu mau minta maaf soal tadi, aku nggak terima. Ya, kecuali kalau kamu mau bilang ke depan semua orang tadi, terutama Devan, kalau kamu sengaja dorong aku ke kolam tadi. Kenapa bisa kamu nuduh aku ngedorong kamu ke kolam? Udah jelas-jelas tadi kamu jatuh sendiri. Karena yang seharusnya jatuh itu kamu. Bukan aku. Tadi aku sempat ragu buat berprasangka buruk sama kamu. Tapi ternyata benar. Kamu tadi berusaha untuk mau jegal aku supaya aku jatuh. Bahkan kita aja baru kenal. Kenapa bisa kamu sebenci itu sama aku? Salah aku apa? Ya karena kamu sudah merebut pria yang seharusnya menjadi milik aku. Maksud kamu? Papa lihat kan, Pak? Selicik apa dia tadi, Pak? Ya, Papa lihat kan, Pak? Dia itu ngotot nggak mau ngaku kalau dia sudah mendorong Jenny ke kolam renang, Pak. Malah dia sok playing victim. Dia pikir kita semua bodoh apa? Bisa percaya kalau Jenny lompat sendiri kayak orang yang gak waras gitu ke kolam renang? Iya, kan itu nggak mungkin, Pak. Benar. Aku rasa ya, Pak ya, Alia tuh sengaja dorong Jenny ke kolam renang. Dan aku tahu alasannya kenapa. Karena dia nggak suka. Dia tahu Devan itu mau dinikahkan sama Jenny. Makanya dia benci dan sengaja dorong ke kolam renang. Iya, Pak. Pasti karena itu perempuan pengacau itu bikin masalah. Pak, Mama sekarang jadi nggak enak sama Jenny dan keluarganya, Pak. Terutama Bu Mita. Masa Devan nggak jadi nikah gara-gara perempuan seperti Alia? Dia itu walaupun anggun, Pak, tapi nggak bisa dibilang wanita berkelas karena kelakuannya, perilakunya itu yang seperti orang barbar. Nah, pilihan aku cuma kedok aja, Pak.
Padahal kenyataannya mungkin nggak seperti itu. Apalagi kalau harus dibandingkan dengan Jenny. Dia nggak selevel lah. Dan aku nggak setuju ya. Kalau sampai Alia menikah dengan Devan dan menjadi bagian dari keluarga kita. Aku nggak setuju. Devan, di mana sih dia bisa ketemu sama perempuan barbar seperti itu? Aneh banget. Apalagi bisa sampai pacaran dan terus dia mencalonkan dia sebagai calon istrinya. Aneh banget. Mama yakin Devan dan Alia itu benar-benar pacaran. Gak cuma pura-pura. Maksud kamu apa? Maksud kamu Alia sama Devan pura-pura pacaran gitu? Nggak benar-benar pacaran? Jenny, tunggu. Aku nggak akan ngebiarin kamu pergi. Maksud kamu apa? Maksud kamu Alia sama Devan pura-pura pacaran gitu? Nggak benar-benar pacaran? Ya aku sih rasanya gitu Pak ya. Mereka itu cuma sandiwara aja di depan kita. Karena aku tahu persis, Devan itu belum bisa move on dari Shena. Dan sekarang tiba-tiba bawa calon istri mau dinikahkan sama papa dan mama. Nggak masuk akal lah. Yang seharusnya jadi istri Devan itu aku, bukan kamu. Ya, tapi aku bisa pastikan kalau memang itu pasti akan kembali ke tangan yang semestinya. Aku nggak tahu apa hubungan kamu sama Devan sebelumnya. Tapi yang jelas, Devan sudah menentukan pilihan. Yang akan menjadi istri Devan nanti itu adalah aku, bukan kamu. We'll see. Pak, kita harus segera bertindak, Pak. Iya, tapi mau bertindak seperti apa, Ma? Papa panggil Devan sama Alia, suruh mereka menghadap Papa. Karena Mama khawatir, Pak, ucapan Niko itu benar. Kita harus bertindak sebelum semuanya ini jadi terlambat, Pak. Pak, mau bener. Ayo Pak, telepon Devan. Oke. Papa telepon Devan sekarang juga. Halo Pak. Halo Devan, di mana kamu? Ini lagi di belakang Pak. Kamu ke private room sekarang juga. Papa mau bicara sama kamu. Bawa Alia. Oh, tapi aku lagi nggak sama Alia Pak. Kemana dia? Toilet. Ke toilet? Kamu susul dia ke toilet? Susul? Iya. Papa mau bicara serius sama kamu sama Alia. Ya, Papa tunggu. Maaf Pak, ini soal kejadian yang tadi ya. Cepat kamu kesini ya, Papa tunggu. Papa, Mama, dan Niko nunggu kamu di sini. Ya? Iya Pak, ya. Secepatnya aku akan bawa Alia ke sana. Alia gimana sih? Udah dibeliin HP baru biar gampang dihubungin, dia malah nggak angkat. Nyusul aja deh. Tapi kalau memang kamu orangnya fair, aku minta sekarang kamu jelasin sama semua orang di depan tadi. Kalau bukan aku yang ngedorong kamu, tapi kamu yang jatuh sendiri.
Nggak ada yang perlu dijelasin apapun. Apalagi ke Devan. Jenny. Jenny tunggu. Aku nggak akan ngebiarin kamu pergi. Sebelum kamu berusaha jelasin sama keluarga kamu, terutama sama Devan, kalau tadi itu aku nggak dorong kamu. Buat apa aku nurut sama kamu? Apa susahnya kamu? Kamu tuh cuma tinggal jelasin sama mereka, biar aku nggak disalah-salahin. Karena kan memang bukan aku yang dorong kamu. Aku nggak mau. Kalau aku jadi kamu, aku bakal berpikir ulang untuk jadiin dia calon istri. Hei, kamu kenapa dorong Jenny? Baru aja kita ngomong soal jangan bikin masalah lagi. Tapi dia yang dorong aku duluan. Aku nggak suka ditindas, jadi aku balas. Jenny pasti nyari gara-gara sama Alia. Karena gara-gara Alia, rencana perjodohanku sama dia jadi berantakan. Mulai sekarang, kamu jauhi Jenny. Jangan berurusan sama dia lagi. Siapa juga yang mau berurusan sama dia? Orang tadi aku cuma menyuruh dia jelasin kok sama keluarga kamu. Terutama sama kamu, kalau bukan aku yang dorong dia. Lagian kenapa sih kamu dari awal tuh gak bilang sama aku kalau kamu udah tunangan sama Jenny? Harusnya kan dari awal ngomong, jadi aku tahu. Jadi aku menghindar dari... Udah. Lupain soal Jenny. Kita punya masalah yang lebih besar. Keluarga aku mau ketemu sama kita. Mereka udah nungguin. Ayo. Tunggu! Ya Allah. Aku nariknya nggak kenceng loh. Kamu nggak usah playing victim gitu deh. Apa sih? Udah jelas-jelas jatuh kayak gini. Kamu tuh narik kekencengan, sakit tahu. Kamu mau ngapain? Gak usah. Udah nurut aja. Ini engkel kamu kesleo. Sakit. Sabar dong, aku lagi benerin posisi engkel kamu. Cobain. Iya udah gak sakit. Makanya jangan keburu marah. Atur nuhun udah tolongin. Sekarang kita harus pergi. Kita udah ditungguin. Kamu kok sekarang logat Sundanya keluar lagi? Kan kita lagi di lingkungan keluarga aku. Kamu kita kena masalah lagi? Iya. Maaf. Pakai sepatunya. Dan soal kejadian di kolam renang tadi, kita lupain aja. Kita fokus ke pernikahan kita. Iya. Pegang tangan aku. Nggak jatuh lagi. Udah nggak usah lama-lama. Sabar.
Ayo. Ayo, duduk. Silakan. Devan, Papa hargain keputusan kamu untuk ngenalin calon istri kamu Alia kepada kita. Ya walaupun ini sangat mengejutkan buat Papa dan Mama. Tapi Papa dan Mama nggak mau salah pilih. Papa wajib tahu siapa Alia sebenarnya. Apa latar belakang keluarganya. Alia, kamu jangan tersinggung ya. Om hanya pengen tahu siapa keluarga kamu dan apa pekerjaan mereka.